Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bahasa Arab bersama-sama. Dan pada kesempatan ini, kita akan belajar bahasa Arab untuk materi Bahasa Arab Peminatan untuk kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah. Dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah sebuah khiwar atau sebuah percakapan dengan judul Fisof atau artinya adalah di kelas. Ikhwani wa akhwati, marilah kita mulai materi pada kesempatan ini dengan membahas sebuah khiwar antara seorang mudarris dan murid-muridnya. Khiwar diawali dengan pertanyaan oleh seorang mudarris. Limadha ghibta amsi ya Ahmad? Kemudian Ahmad menjawab, Asif ya Ustadz, dhahabtu ilal mahabbah liastaqbila walidi. Baik, sekarang kalimat ini akan coba untuk kita bahas. Pertama adalah limadha ghibta amsi ya Ahmad? Limadha ini bermakna mengapa atau kenapa. Mengapa ghibta? Ghibta ini dari ghoba yaghibu. Ghoba itu ini adalah fi'il madhi, artinya sudah lampau. Kemudian yaghibu ini fi'il mudhari'nya atau kata kerja yang sekarang. Berarti ghibta di sini bentuknya adalah bentuk fi'il madhi atau lampau. Jadi limadha ghibta? Ghibta, ghoba itu bermakna tidak berangkat atau tidak hadir atau alpa. Limadha ghibta amsi? Mengapa kemarin kamu tidak berangkat ya Ahmad? Limadha ghibta amsi ya Ahmad? Ahmad, kenapa kemarin kamu tidak berangkat? Terjemahannya seperti itu. Di sini ghibta karena yang ditanyakan adalah Ahmad, yang ditanya Ahmad. Dan ketika laki-laki maka yang belakang ini dhamirnya ta, bukan ti. Ghibta. Kemudian Ahmad menjawab, Asif ya Ustadz. Maaf ya Ustadz. Asif di sini bermakna maaf. Asif ya Ustadz. Maaf ya Ustadz. Dhahabtu ilal mahabbah. Dhahabtu ini fi'il atau kata kerjanya itu dari dhahaba, kemudian fi'il mudhari'nya yadhabu, bermakna pergi. Berarti di sini dhahabtu itu bentuknya lampau. Karena konteks pertanyaan tadi adalah kemarin. Maka yang ditanyakan adalah sesuatu yang lampau, maka harus pakai bentuk lampau. Jadi dhahabtu, saya kemarin pergi. Pergi kemana? Ilal mahattah, ke stasiun. Mahattah itu bermakna stasiun. Li astaqbila walidi. Li di sini bermakna untuk. Astaqbila. Astaqbila bermakna saya menjemput. Jadi untuk menjemput walidi. Walid itu adalah bapak atau abi sama maknanya. Walidi atau abi. Di sini ada ya sukun, kemarin sudah kita sampaikan bahwa ya sukun bermakna kepemilikan. Jadi walidi bermakna ayahku atau abi, belakang pakai ya mati juga bermakna bapakku. Baik, kita lanjutkan untuk teks berikutnya. Mudarris atau gurunya kembali bertanya. Sekarang bertanya kepada Aisyah. Wa anti ya Aisyah?
Limadha ghibti amsi? Kemudian Aisyah menjawab, Dhahabtu ilal mustashfa li ziyarati sadiqil marid. Baik, kita bahas untuk maknanya. Wa anti, karena yang ditanya adalah Aisyah, maka dia mudarisnya menyebutkan wa anti. Kalau tadi yang ditanya Ahmad, maka wa anta. Wa anti ya Aisyah, dan kamu wahai Aisyah, limada ghibti amsi, sama seperti tadi. Limada, mengapa atau kenapa ghibti amsi, kemarin kamu tidak berangkat. Nah, di sini perbedaan sama yang kalimat sebelumnya. Tadi yang ditanya Ahmad, maka dia menggunakan ghibta. Dan sekarang yang ditanya adalah Aisyah, dalam artian perempuan, maka ghibti. Limada ghibti amsi, kenapa kamu kemarin tidak hadir? Kemudian Aisyah menjawab, Dhahabtu ilal mustashfa. Nah, di sini ada kosakata yang sama seperti jawaban dari Ahmad tadi. Ahmad tadi juga menjawab, Dhahabtu ilal mahattah. Jadi, Dhahabtu, saya pergi, perginya kemarin ya. Dhahabtu ilal mustashfa. Kemarin saya pergi ke mustashfa. Mustashfa itu bermakna rumah sakit. Dhahabtu ilal mustashfa li ziyarati. Li di sini artinya untuk ziarah. Ziarah itu bermakna dari kata sini. Zara yazuru ziyaratan. Zara ini fi'il madhinya atau kata kerja lampaunya. Kemudian yazuru ini bentuk fi'il mudhari atau bentuk kata kerja sekarang. Kemudian ziyarah ini bentuk masdarnya. Jadi di sini li ziyarah, untuk mengunjungi. Mengunjungi siapa? Shadiqil marid, teman saya yang sedang marid. Marid bermakna sakit. Nah, di sini shadiqi, dari kalimat ini atau dari kosakata ini kita tahu bahwa temannya Aisyah itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Shadiqi, karena kalau perempuan dia akan mengatakan shadiqoti, ada tak di belakang sini, di bagian belakang. Karena dia mengatakan shadiqi, maka berarti temannya adalah laki-laki. Teman saya yang sakit. Nah, ini kemudian ada kosakata lagi, amsi, bermakna kemarin. Kemudian kalau kita mau mengatakan hari ini, maka kita menggunakan kata al-yaum. Atau kalau kita mau mengatakan sekarang, maka kosakata yang kita gunakan adalah al-an. Kita bisa menggunakan al-yaum yang bermakna hari ini atau al-an, sekarang. Dan untuk mengatakan besok, maka kita menggunakan kosakata ghadan. Ghadan bermakna besok. Baik, ikhwani wa akhwati, kita lanjutkan untuk teks berikutnya. Mudaris atau gurunya masih melanjutkan pertanyaan, kali ini bertanya kepada Husain. Wa anta ya Husain, hal anta marid? Husain menjawab, la ya Ustadz, dhahabtu ilal matar li tawdi'i khali. Baik, kita bahas untuk maknanya. Wa anta ya Husain, dan kamu wahai Husain, hal anta marid? Hal, apakah? Anta, kamu, marid, apakah kamu sakit? Kemudian Husain menjawab, la ya Ustadz, tidak Ustadz. Dhahabtu, tadi sudah kita sampaikan, saya pergi ilal matar, pergi ke bandara. Matar di sini maknanya adalah bandara. Untuk apa? Li tawdi'i khali. Li, untuk tawdi'i. Tawdi' itu maknanya adalah mengantar. Khali, mengantar paman saya. Nah, di sini
Taudi ini kalau kita bahas, dia berasal dari fi'il madhinya wadda'a. Wadda'a. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya atau kata kerja sekarangnya yuwaddi'u. Jadi bentuk madhi wadda'a, kemudian mudhari'nya yuwaddi'u. Kemudian taudi. Taudi di sini bentuk masdar, maknanya adalah mengantar. Kemudian kosakata berikutnya mator. Perhatikan, ada, jangan sampai ini toknya dibaca satu harokat, mator. Yang tepat adalah mator, dua harokat, karena maknanya berbeda. Kalau kita mengucapkan mator dengan artian toknya itu dua harokat, maka dia bermakna bandara. Akan tetapi, kalau kita mengucapkan mator, toknya itu hanya satu harokat, mator, maka dia bermakna hujan. Jadi hati-hati dalam pengucapan, ketika dia dua harokat, ya harus dibaca dua harokat, dan ketika satu harokat, maka bacalah satu harokat. Baik, untuk catatan berikutnya, tadi ada istilah khol. Khol ini laki-laki, artinya ini saudaranya ibu, saudara yang laki-laki. Pak bisa paman, bisa pakde, karena dalam bahasa Arab, untuk paman atau pakde itu sama saja. Dia disebut kalau dari jalurnya ibu atau saudaranya ibu, maka dia khol. Kalau perempuan, bibi, bude, yang dia adalah saudaranya ibu, maka dia disebut kholah. Khol itu paman atau pakde dari jalur ibu. Kholah dia saudara ibu yang perempuan. Kalau saudara dari ayah, maka akan digunakan kosakata ammun atau ammatun untuk saudarinya ayah. Ammun, paman atau pakde. Kemudian ammatun, itu saudarinya ayah. Bisa bibi, bisa bude. Jadi sekali lagi, dalam konteks bahasa Arab, untuk paman, pakde, bude, bibi itu penyebutannya berbeda tergantung apakah itu saudaranya ibu atau saudaranya ayah. Ikhwani wa akhwati, demikian untuk materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan membahas materi-materi yang lain pada pertemuan berikutnya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.